yang paling sering banget terdengar itu pasti para suami atau yang cowok itu pasti gak setuju melihat istrinya atau pacarnya gitu kan ya, itu menjalankan jeans Oriflame. Iya kan? Itu yang maksudnya sering terjadi gitu. Nah sekarang adalah pertanyaan balik ke kalian berdua. Emang siapa akhirnya memutuskan ya udah yuk kita jalanin berdua gitu kan ya. Terus alasannya kenapa? Langsung lirik-lirikan. Ya, oke. Tadi kan pertanyaannya, maksudnya banyak yang dilarang sama partnernya untuk Oriflame, gitu ya kan? Jadi kalau dulu kan kita emang kebetulan itu kuliah bareng, terus cinlok, aku ngajakin Rio Oriflame. Jadi memang aku udah Oriflame duluan, terus ngajak Rio gitu kan. Emang sih nggak mudah ngajaknya, karena cowok itu kan lebih logik ya, pakai logika gitu. Jadi kalau nggak make sense bagi dia tuh, ya dia nggak mau gitu loh. Jadi untuk membuat logika seorang laki-laki itu make sense ya terhadap bisnis Oriflame itu emang butuh waktu. Jadi kalau di sini mungkin ada temen-temen yang sama partnernya tuh kurang disetujui gitu ya, atau belum disetujui sih, salah satu caranya adalah gimana kita bisa bikin penjelasan tentang Oriflame ini make sense gitu loh, masuk ke logikanya partner kita gitu. Kalau itu dari sisi aku yang ngejelasin, akhirnya Rio mau. Nah coba sekarang mungkin dari Rio sebagai cowok yang akhirnya melihatnya kenapa make sense gitu. butuh berapa waktu sih Nah akhirnya, maksudnya yang tadi kamu bilang kan pokoknya harus ada make sense untuk ngejelasin ini loh, karena kan emang cowok aku setuju banget mereka itu menggunakan logik, kalau perempuan itu kan lebih hati ya kan yang dipakai kan ya gitu. Nah itu butuh berapa lama? Boleh mungkin Rio juga sekalian ngejelasin itu. Oke, paling aku yang ngomong ya, karena dulu memang seperti yang Ana udah ceritain tadi, kita ketemu itu di kampus cinlok, dan Ana lebih dulu untuk Oriflame. Ana sempat ngajakin aku sampai 3 kali, teman-teman Panos, 3 kali, dan 3 aku bulanan kali ya, 3 bulan, pokoknya lumayan lama kan? Ya lumayan lama, pokoknya 3 kali penawaran, aku masih belum mau, dan akhirnya kita semakin dekat. Nah, aku mulai nganter-nganterin ceritanya. Dulu kan kantor cabangnya di Bulungan, ya kan? Nah, jadi ketika seorang laki-laki atau cowok gitu ya memandang bisnis Oriflame, terus dia melihat realnya, ketika waktu itu Ana, dia sampai di manajer 18% waktu itu. Yang aku ngelihat dia di kantor cabang, dia menjelaskan tentang sistem Oriflame dan lain-lain, dan banyak yang kumpul. Dan pada masa itu cowok nggak ada, anak muda nggak ada, isinya ibu-ibu semua, ya kan? Itu tahun 2007-an emang, tahun 2007 kan? OMG, aku belum hadir di Oriflame. Ya, waktu itu tahun 2007 itu belum ada anak muda, jarang banget Mbak Nov, teman-teman semuanya. Jadi aku melihat di situ suatu karakter anak muda, seorang anak, dia bisa menjelaskan sesuatu itu sistematis sekali, detail sekali gitu. Beda ketika dia ada di kampus atau kita melihat anak-anak kampus. Kalau presentasi kan present sesuatu pasti kebanyakan baca gitu ya. Tapi begitu dia kenal Oriflame, kok sosoknya berubah gitu. Berubah. Dulu dia itu kan cowok banget, penampilannya juga kan ya anak kenal gitu kan. Karena emang aku nggak sama sekali suka yang kayak gitu dulu, tapi begitu kenal Oriflame lama-lama penampilannya makin menarik gitu kan. Udah mulai dandan, great ya, great gitu. Karena Oriflame. Nah itu salah satunya aku melihat di situ. Dan yang keduanya adalah dia nawarin aku tiga kalinya, aku masih belum mau, sampai pada saat di suatu titik aku melihat dia nyaksiin bonus transferan Oriflame-nya Mbak. Waktu itu levelnya 18%, dan dia ditransfer waktu itu berapa? 3,5 juta. 3,5. Nah bayangin di tahun 2007 itu ya kan UMR itu cuma 1,5. Yes. Tapi seorang anak gede banget ternyata. Seorang anak kuliah iya, main nongkrong iya, ya kita deket-deketan pacar-pacaran iya, tapi punya uang 3,5 juta per bulan. Coba itu
langsung di logic ya seorang laki-laki gitu ya, langsung wah gila, ini bisnis keren banget, bisa merubah. Sebenarnya yo, kalau misalnya gue tanya nih ya, ini logik apa lu mata duitan sebenarnya? Dua-duanya ya, berarti logik tetap mainannya adalah duit. Karena mau nggak mau ya aku butuh gitu kan. Karena dulu harapan satu-satunya adalah aku anak laki-laki yang bungsu yang belum menghasilkan sesuatu pada saat itu, Manov. Jadi aku melihat suatu peluang sambil kuliah, sambil bisa ya main apa segala macam, nggak menghabiskan waktu yang gimana-gimana banget, tapi aku berpenghasilan gitu loh. Nah aku mulai deh tuh ikutin pelan-pelan. Awal ya pegang katalog, ya kan, pegang katalog. Aku mulai 10 dulu waktu itu kan 10 katalog. Nah aku mulai kasih tuh ke orang tua, ke papa gitu, ke mama juga. Akhirnya papa bawa ke kantor. 2 hari kemudian langsung dapat orderan sampai 500.000 lebih. Nah dari 500.000 itu kan keuntungan 23%-nya lumayan. Ya. Nah dari situ aku mulai wah duit nih juga nih ya kan, duit buat nambah-nambahin ya, buat nambah-nambahin jajan ya kan, terus bensin pada saat itu naik motor ya kan. Nah ya kayak gitu-gitu mulai akhirnya muncul nyaman nyaman, kepingin gimana sih biar kayak kamu mam dapat level biar gajian per bulan, dan gajinya lumayan juta-jutaan gitu kan. Nah, mulai deh aku mulai mendalami dengan ya ikut dia training ya kan, aku duduk walaupun isinya ibu-ibu semua, ya udah deh bodo amat. Yang penting gua itu tahun berapa yo? 2008. Oke, berarti kurang lebih 1 tahunan ya? Ya, 1 tahun. Durasi waktunya ya. Oke. Untuk logika aku kebuka. Iya, benar. Berarti ada waktunya gitu kan, maksudnya tidak yang langsung tiba-tiba bahwa oh gue percaya nih gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tetap cuan ya, duit bicara. Memang harus dibuktikan dulu. Betul. Tapi kalau misalnya nih, tadi kan Sarah ngomongin anak adalah pas saat itu 18% penghasilannya 3,5. Tapi kalau misalnya dia di bawah dari 3,5, katakan let's say gitu kan ya, dia tuh dapat 1 juta. Kalau menurut lo dari sisi seorang cowok, tetap akan maksudnya percaya bahwa ini bisnis menjanjikan atau enggak? Walaupun gaji dia 1 juta gitu, tapi aku melihat kan ada orang lain, Bano. Dia punya upline dan ada istilahnya ya sister line lah ya kan, orang lain yang di luar dari klub kita, tapi masih muda, tapi berpenghasilannya bisa lebih dari Ana. Karena kan kita dapat cerita, ya kan, dapat cerita ketika sharing motivasi dan lain-lain, dan dari situ aku mulai mikir, wah Ana pasti bisa kayak gitu juga. Dan begitu pun aku gitu kan, ketika mau mendalami suatu bisnis Oriflame ini, ya pasti gue akan ada di posisi itu suatu saat. Tinggal gimana caranya kita gitu ya, mau ngerjain atau enggak gitu. Emang pada masa itu tuh gengsi, malu, itu semua campur aduk di kepala, Mano. Banyak cowok kan pasti itu ya, gengsi, lu diceng teman-teman ya kan, gila lu bawa katalog apa? Benar. Kan di kampus. Cuman ya mau ngomong apa deh terserah gitu kan. Toh yang apa ya, aku ngerasain sendiri dapat penghasilan dari jual untung langsungnya gitu loh, dapat untung langsung dari jualan. Itu ya udah lumayan banget pada saat itu ya, 2008 something ya kan, lumayan banget dapat penghasilan sambil itu udah gede itu 2008 ya, gede banget. UMR aja masih 1,7 ya, 1,5 sampai 1,7. Iya. Siap. Oh memang Oriflame tuh mantap lah. Oke. Nah sekarang perjalanan lagi nih kan, udah kan 2007, terus akhirnya ada waktu